Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Pernah kepikiran gak sih, kalau bumi yang kita pijak ini gak padat sampai ke intinya, tapi justru punya dunia lain di dalamnya? Bayangin, ada matahari kecil, hutan lebat, makhluk purba, atau bahkan peradaban rahasia yang jauh lebih maju. Itulah inti dari teori Hollow Earth. Tapi tunggu dulu, teori ini bukan cuma sekedar fiksi ilmiah. Di baliknya ada catatan sejarah, eksperimen ilmiah, dan bahkan unsur gelap yang gak semua orang tahu. Hari ini kita bahas habis apa itu teori Hollow Earth, siapa tokoh-tokoh yang pernah mengklaim menemukan pintunya, dan yang paling serem, apakah ada motif rahasia di balik kepercayaan terhadap dunia bawah tanah ini. Teori Hollow Earth atau bumi berongga menyatakan bahwa bumi bukan padat secara keseluruhan, melainkan berisi ruang kosong raksasa di dalamnya. Bahkan beberapa teori bilang ada dunia lain di dalam, lengkap dengan udara, tumbuhan, hewan, bahkan matahari mini. Gagasan ini udah muncul sejak abad ke-17 ketika Edmund Halley, ilmuwan yang namanya dipakai buat komet Halley, ngusulin teori bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan yang saling mengelilingi inti kosong. Menurut Halley, fenomena aneh kayak aurora borealis atau penyimpangan kompas bisa dijelaskan lewat interaksi antara permukaan dan inti bumi yang kosong itu. Richard E. Byrd, seorang laksamana Angkatan Laut Amerika, jadi sosok yang bikin teori ini makin liar. Dia ngaku pernah terbang ke dalam bumi melalui kutub utara dan nemuin dunia yang belum pernah dilihat manusia. Penuh tumbuhan raksasa, hewan purba, dan teknologi aneh. Apa ini bacanya? Ya Allah, udah gitu, Byrd aja lah. Byrd juga bilang dia ketemu master yang memperingatkan manusia untuk berhenti perang nuklir. Tapi klaim ini nggak pernah diakuin secara resmi oleh pemerintah EAS. Banyak yang bilang jurnal Byrd udah dimanipulasi, bahkan disembunyikan. Konspirasi atau beneran ada yang ditutupi? Bukan cuma ilmuwan modern, berbagai budaya kuno juga pernah cerita tentang dunia bawah tanah. Agartha dan Shambhala, dua kota mitos dari kepercayaan Tibet dan India yang dipercaya berada di bawah permukaan bumi dan dihuni oleh makhluk bijak dan teknologi tinggi. Yang kedua, dunia bawah dalam mitologi Nordik, Niflheim, dunia gelap dan dingin yang jadi tempat tinggal naga dan makhluk purba. Yang ketiga, suku Hopi di Amerika bahkan percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari dalam bumi dari sebuah gua suci. Fakta menarik, banyak tempat sakral dan gua misterius di seluruh dunia, seperti gua Mammoth di AS atau gua Derinkuyu di Turki, yang tampaknya cocok dengan deskripsi jalan masuk ke Hollow Earth. Oke, mari kita geser ke sains. Bumi sudah dipelajari dengan seismograf, pengeboran, dan teknologi radar. Hasilnya, bumi memang padat dengan inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Gak ada ruang kosong raksasa seperti yang dibilang teori Hollow Earth klasik. Tapi tunggu dulu, ada area di bawah permukaan bumi yang belum bisa dijelajahi sepenuhnya, karena terlalu dalam dan bertekanan tinggi. Dan gak semua anomali bisa dijelaskan. Contohnya, zona anomali magnetik di kutub selatan, frekuensi getaran misterius dari dalam bumi, keanehan biologis di sistem gua bawah tanah yang belum pernah dijamah manusia. Oke, sekarang masuk ke bagian gelapnya. Beberapa pihak mulai menggunakan teori ini untuk mempromosikan agenda pseudoscience, teori konspirasi ekstrim, bahkan gerakan sektarian. Ada yang percaya bahwa pemerintah dunia menyembunyikan keberadaan Hollow Earth demi melindungi elit global yang tinggal di sana. Di sisi lain, ada juga komunitas yang percaya mereka punya hubungan spiritual dengan makhluk dalam bumi dan memulai ritual-ritual tertentu yang bahkan berujung ke sekte sesat. Artinya, ketika teori ilmiah gak divalidasi dengan data, tapi dipelintir untuk agenda tertentu, itu bisa sangat berbahaya. Teori ini sering banget muncul di film dan game. Journey to the Center of the Earth, film dan novel. Godzilla vs. Kong yang secara eksplisit menunjukkan Hollow Earth sebagai dunia lain tempat asal Titan. Lalu, The Hollow Earth Theory,
juga dipakai di komik DC dan Marvel sebagai latar dunia alternatif. Semua ini makin bikin teori Hollow Earth jadi populer di kalangan muda. Tapi kadang bikin batas antara fiksi dan fakta jadi kabur. Teori Hollow Earth mungkin enggak punya dasar ilmiah kuat. Tapi sebagai refleksi rasa ingin tahu manusia, ini adalah cerminan dari pertanyaan klasik. Apa yang ada di balik apa yang kita anggap nyata? Dan selama masih ada ruang kosong, baik secara fisik, ilmiah, atau filosofis, teori kayak gini akan terus hidup. Dalam gelapnya perut bumi, manusia memproyeksikan keingintahuannya, ketakutannya, dan imajinasinya. Hollow Earth bukan hanya tentang dunia di dalam bumi, tapi dunia di dalam diri kita. Keinginan untuk tahu yang tak pernah puas. Dan justru disitulah letak kekuatan sains dan imajinasi. Ketika keduanya bertanya, walau tak selalu menjawab. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau lu suka misteri dan fakta unik, gua GG pamit dulu karena dibalik hal yang kelihatan biasa selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya cuman di GG Facts. Dukung terus channel ini dengan berdonasi via Saweria, link ada di deskripsi ya.